Apa yang terjadi seandainya kamu, kita, saya tiba-tiba di-PHK? Apakah sudah siap dengan kondisi seperti itu? Kalau saya pribadi jujur masih belum siap ya ketika tiba-tiba atau mungkin walaupun nggak besok dalam waktu dekat, entah perusahaan bangkrut, kamu besok di-PHK, atau besok perusahaanmu bangkrut, atau besok kamu sakit sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasa. Sudah siap dengan kondisi seperti itu? Saya pribadi sendiri belum siap ya, ketika mungkin dalam waktu dekat ada 3 kejadian tersebut, salah satunya perusahaan bangkrut, saya di-PHK melakukan kesalahan, ataupun saya sakit sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan. Karena tidak ada persiapan apapun ya, sekarang saya, walaupun saya sudah bekerja cukup lama di perusahaan ini. Itulah pentingnya menyiapkan semuanya dari awal. Hidup itu harus punya visi dan misi, baik dalam bekerja, ibadah, ataupun pernikahan. Di saat ini saya ingin bahas tentang visi misi kita bekerja. Jadi penyesalan terbesar saya, salah satunya adalah saya bekerja itu bagaikan air mengalir. Nggak ada mimpi, nggak ada visi, nggak ada misi apapun ketika saya masuk kerja. Akhirnya apa? Ketika sudah bertahun-tahun bekerja sampai sekarang, saya tidak mendapatkan hasil yang seharusnya bisa saya dapatkan dari gaji saya. Gajian dihabiskan saat istirahat, saat cuti, gajian dihabiskan, hutang semakin menumpuk. Belajar buat saya pribadi tidak harus dari orang yang sukses. Ada kalanya kita belajar dari orang yang gagal, dan disinilah posisi saya sebagai orang gagal yang mengingatkan, menjadi alarm buat teman-teman di luar sana yang masih mungkin baru bekerja atau mungkin bekerja belum sampai 5 tahun. Pikirkan matang baik-baik dari sekarang. Rencanakan baik-baik dari sekarang. Buat visi misi. Oh, 5 tahun ke depan saya harus punya investasi A. 5 tahun ke depan saya harus punya tabungan sekian. 5 tahun ke depan saya harus punya dana darurat sekian. Nanti setiap tahun dievaluasi nih, setiap tahun. Jadi ketika tahun kelima, kalaupun nggak mencapai target, nggak mencapai goal, itu sudah ada catatannya. Hidup itu memang harus ada tantangan, harus ada pencapaian. Jangan sampai hidup itu kita mengalir seperti ya sudah udah takdir. Iya memang semuanya itu sudah takdir, tapi kita tetap harus ikhtiar, harus berusaha. Gimana nih caranya? Saya 5 tahun ke depan harus punya A. Dan kalau bisa, niatan itu membelikan atau membelanjakan sesuatu yang nilainya semakin tinggi, jangan yang semakin rendah. Kesalahan saya sebagai seorang karyawan adalah membelanjakan uang ke barang yang nilainya justru semakin rendah, bukan nilai yang semakin tinggi. Itulah penyesalan saya sekarang. Seandainya saya mau balik waktu di awal saya bekerja, wah saya sudah langsung merencanakan tuh. 5 tahun saya harus punya ini, 10 tahun saya harus punya ini, saya nggak boleh hutang. Saya harus belanjakan uang sesuai kebutuhan dan untuk tabungan, investasi, dan dana darurat. Makanya saya ingatkan ya ke teman-teman, jadi gagal seperti saya, bekerja 15 tahun lebih itu nggak enak. Nggak perlu kalian menjadi seperti saya. Cukup nonton video saya, dengerin apa yang saya sampaikan, kegagalan-kegagalan yang sudah saya lakukan, tindakan-tindakan, aktivitas yang saya lakukan yang membuat saya gagal seperti sekarang. Supaya kalian tidak perlu menjadi orang gagal seperti saya. Pikirkan baik-baik, rencanakan baik-baik, apa yang harus kalian miliki di 5 tahun, 10 tahun kalian bekerja. Sehingga ketika ada 3 kondisi tadi, perusahaan bangkrut, kalian tiba-tiba di PHK karena bikin salah, atau kalian sakit sehingga kalian tidak bisa bekerja, kalian sudah siap dengan itu. Atau lebih bagus lagi, kalian sudah bisa resign, udah bisa mengembangkan usaha, udah bisa mungkin mempunyai skill yang di luar pekerjaan sehingga kalian bisa menjadi content creator atau menjadi pengusaha wira swasta. Itulah buat saya self reward terbaik. Self reward terbaik, penghargaan terbaik seorang karyawan adalah dia resign dengan kondisi keuangan yang sudah stabil. Jadi di video ini saya sampaikan bahwa saya adalah contoh orang yang gagal, dan kalian jangan sampai menjadi seperti saya. Nggak enak sama sekali. Harus kalian tunjukkan bahwa eh, bekerja 11 jam kah 9 jam untuk perusahaan, harus ada waktu 1 jam
Minimal setengah jam yang digunakan untuk mengupgrade diri kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat buat mengingat diri saya dan teman-teman karyawan di luar sana, supaya tidak terlena dengan kondisi sekarang. Upgrade diri, belajar, cari ilmu pengetahuan sebanyak mungkin, supaya di tahun-tahun mendatang hidup kalian tidak hanya mengandalkan gaji dari karyawan. Kalian bisa sukses di luar dari pekerjaan kalian sebagai karyawan. Tidak ada yang salah jadi karyawan, tapi sebisa mungkin kalian bisa menjadi seorang karyawan yang bisa mengupgrade skill diri kalian, tidak hanya habis waktu kalian untuk pekerjaan kalian saja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.